Kalau kemarin-kemarin sibuk ngurusin radio, jadi agak jarang ini sih ngumpul sama teman-teman. Ya akhirnya ada sempat ngumpul sama teman-teman dan dapat cerita baru. Nggak cerita baru sih, ini cerita lama. Cerita lama yang bergairah kembali. Lu mau tahu apa? Ini dia. Jadi ceritanya kemarin itu memang masih sibuk untuk ngurusin radio. Ya, radio gue yang sebelumnya ya. Kalau sekarang sih udah agak lempeng, jadi nggak terlalu banyak yang diurusin. Gue lebih fokus ke warung sih, jualan taichan. Aduh enak banget deh kalau bisnis kayak gitu. Ditambah lagi di tahun ini, lebih tepatnya di tahun 2020, ini adalah tahun ketiga. Tahun ketiga gue jalanin taichan Bang Mali. Oh my god, nggak kerasa banget bro. Yang udah didapat apa aja banyak sih, banyak banget. Kalau ditanya modalnya berapa, aduh bro, for your information, gue itu bukan anak orang kaya. Oke, dan gue juga bukan orang yang dikasih nyokap atau bokap uang ini nah segepok gitu puluhan juta lo buka deh usaha, bukan. Boro-boro dah ya, susah. Sedangkan ini aja untuk apa sih ya, untuk minta tolong bantu yang lain gitu, kayak misalnya angsuran, bukan angsuran sih, untuk bayar ini, bayar sewa gitu, sewa tempat, minta tolong sama nyokap bokap itu agak susah banget. Ya gue sih nilainya bukan pelit atau gimana, gue positif aja men. Nyokap bokap gue maunya gue itu mandiri gitu, itu aja. Dan kalaupun mereka marah gue gagal, disuruh berhenti ini segala macam, itu sih sebenarnya untuk motivasi gue aja, karena gue mikirnya ya positif gitu. Setiap mereka ngasih tahu kayak gini, gue ngambil positifnya aja, bukan berarti ini nyokap benci sama gue. Come on bro, kita udah pernah bahas sebelumnya di episode sebelumnya ya. Jangan pernah anggap negatif semua kata-kata yang ada dari nyokap bokap lo, yang keluar dari nyokap bokap lo itu, jangan pernah gitu. Ambil positifnya, lo ambil positifnya, keren banget asli jadinya. Karena apa? Karena nanti itu akan berbalik ke lo lagi gitu. Lo bakal punya anak, dan anak lo bakal kayak lo gitu. Lo ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya lo sekarang bisa ngertiin bokap nyokap lo yang mungkin kadang emosi, lagi tinggi banget emosinya, terus marahin lo, memang sih ada kata-kata kasar gitu, tapi please man, jangan sampai diambil hati banget gitu. Itu orang tua lo, ingat dia yang ngerawat lo dari kecil. Oke? Jangan pernah lo nganggap ini segala macam. No. Lo harus ambil positifnya, karena dibalik semua itu akan ada hikmahnya. Karena suatu saat nanti kalau lo udah gede, lo udah punya anak, dan anak lo udah gede juga, dia bakal memperlakukan lo sama halnya lo memperlakukan nyokap sama bokap lo kemarin. Kayak gitu. Jadi ya kurang lebih gue jalaninnya enak banget sih gitu. Terus balik lagi, yang kemarin itu gak sempat sih nongkrong dan segala macam. Memang gak sempat, karena kayak apa ya, teman-teman juga gue kasih pengertian sih. Gue minta pengertiannya, kasih pengertian. Gue minta pengertiannya teman-teman. Ini bukan komunitas, bukan apa sih. Mereka mungkin butuh gue juga gitu. Ya kalau butuh sih ya. Atau mungkin gue gak dibutuhin gitu, atau mungkin gue toksiknya gitu. Gak tahu sih. Tapi yang jelas gue minta pengertiannya dari teman-teman. Maaf banget, gue mesti ngurus radio ini kayak gini segala macam. Jadi waktu gue terbatas gitu. Apalagi kalau gue udah siaran pagi, diajakin nongkrong sampai jam 12, boro-boro bro, jam 9 aja gue harus balik, jam 10 gue harus tidur. Kayak gitu deh ceritanya. Dan akhirnya sekarang udah mulai bisa sih nongkrong sama teman-teman. Gue bisa luangin waktu. Ya, dapat cerita baru sih sebenarnya. Jadi di dalam tempat tongkrongan gue, bukan tempat tongkrongan sih, karena yang gue tongkrongin tuh banyak gitu. Nggak cuma satu komunitas, nggak cuma satu circle, banyak banget. Gue pindah-pindah gitu.
dan jadinya ya bukan berarti karbitan sih atau gimana ya. Tapi gue sering sih ketemu sama teman-teman lama karena gue berasal dari komunitas. Ya gue gede di komunitas juga, dan ya sama-sama teman, sesama teman itu saling silaturahmi. Gue udah lama gak ketemu, kemarin juga. Oh nggak di radio lagi? Ya gue masih di radio, cuman beda radio, dan gue nggak terlalu banyak in charge di sana gitu. Kayak gitu, dan dibukalah cerita di sana. Ternyata selama ini yang biasanya nongkrong itu ceritanya, tau nggak sih? Ceritanya ngobrolin tentang pacarnya si ini cakep nih, cewek ini bohai segala macam. Waduh, seru banget dah. Sekarang agak berbeda. Sekarang itu bahasannya tentang kerjaan. Waduh, entah mungkin gue itu masuknya nggak tepat banget ya, karena kayaknya gue asal masuk itu kayak mereka ada masalah terus deh. Jadi di situ gue dengerin gitu ceritanya kayak gimana. Oh kayak gitu. Gue boleh nimbrung gak sih? Gue bilangin, karena memang asli. Oh my god. Jadi gue ikutan nimbrung sama mereka. Gue bukan sok kecampur sih, tapi gue kasih sedikit ini sih, apa sih namanya, masukan gitu. Ternyata masalahnya lumayan cukup rumit, yaitu bertemu dengan orang yang suka cari muka. Gue sempat bertanya-tanya, itu orang yang cari muka itu kayak gimana sih bro? Gue sempat nanya, yang cari muka itu gimana sih? Awalnya si A jelasin, gue gak dapat. Si B jelasin, gak dapat. Si C, aduh. Si D, oh lumayan agak dapat. Si E, lumayan. Dan tibalah yang lain bisa jelasin. Oh gitu. Kalau lu nggak tahu orang yang cari muka itu seperti apa, nih gue kasih contoh ya. Misalnya nih si A, ini bukan teman gue ya, contohnya si A. Di kantornya si A itu ada si B sebagai tangan kanannya si bos, si C sebagai si bosnya gitu. Nah ceritanya lu itu sering banget kayak misalnya prestasi lu banyak lah gitu. Bukan prestasi sih, tapi kerja lu itu bagus, oke banget, parah gitu. Nah si B ini udah jadi tangan kanannya si bos, ya mungkin prestasinya agak sedikit kurang ya, karena udah jadi tangan kanan, jadi agak terbatas gitu pergerakannya, nggak bisa terlalu banyak apa segala macam. Jadi Doi itu cari perhatiannya si bos, alias cari mukanya si bos itu dengan mencari kesalahan lo gitu. Misalnya lu punya kesalahan sedikit aja, lu ke toilet, lu kencing gitu ya, terus lu nyiramnya itu setengah hati gitu. Di parah banget, asli di parah banget, setengah hati, dan itu masih kerasa baunya gitu. Dan si B masuk, waduh parah nih gitu. Yang seharusnya itu bisa dikomunikasikan si B dengan si A, tapi si B ini ya namanya juga mau cari muka kan bro, langsung lapor si bos. Bos, si A itu dia ke toilet kayak gini bos, nggak benar tuh kayak gini. Kerjanya boleh bagus bos. Wih, dipuji dulu nih men, dipuji dulu, baru deh dibilangin tapi dia kayak gini bos. Wah. Ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini? Kenapa kok seperti itu gitu? Ya si bosnya sih dengan apa ya? Mungkin gue rasa bosnya juga ngerti sih. Ya seorang bos mungkin nggak mungkin nggak ngerti gitu ya. Ya si bosnya ya udah, coba lo tegur, lo kasih tahu lain kali kayak gini. Nah si bosnya negurnya dengan bahasa yang enak gitu. Ternyata si B ke si A itu bahasanya nggak enak banget men. Memang sih tangan kanan tapi dilebih-lebihkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Cari muka supaya apa? Supaya kinerjanya si B itu semakin terlihat dan semakin dianggap. Sebenarnya, atau bisa dibilang sih sesungguhnya, kerjaannya itu bisa kelar, bisa beres kalau misalnya gak mesti kayak gitu. Ya gak sih? Karena apa? Karena dia tuh sudah berlebihan banget, tau gak? Seharusnya yang tadi itu bisa dikomunikasikan si B ke si A,
itu harusnya bisa jadi lancar dan suasana di kantor jadi lebih enak. Hasilnya ya itu, si A nganggapnya si B ini memang, aduh ini anak lo cari muka sih kayak gini gitu. Padahal kesalahan itu bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Beda halnya kalau tidak bisa dikomunikasikan. Kecuali nih ya, gue kasih tahu ya. Kecuali si B ini memang sudah menyimpan dendam ataupun pengen banget berkompetisi dengan si A. Wah, kalau udah kayak gini sih, udah kompetisi kayak gini sih berat sih bro, asli. Gimana nggak berat? Lo bayangin aja, di dalam satu kantor kok ada kompetisi sih gitu. Yang harusnya tuh saling kerjasama untuk memajukan kantor. Lah ini kok malah berkompetisi sih gitu. Jadi kan kalau misalnya kerjasama nih, jadi bagus dong kantornya, terus juga makin tinggi dong income-nya. Kayak gitu. Wah parah sih. Kebetulan itu salah satu kantor temen gue itu startup ya. Dia itu di kantornya startup. Jadi memang orang-orang kreatif sih di sana. Halnya sepele banget, harus bisa dikomunikasiin. Tapi gue kasih tahu sih, kalau misalnya orang yang cari muka kayak gitu bro, lo anggap positif aja, jangan anggap negatif. Mungkin lo harus lebih banyak komunikasi dengan doi, mungkin jadi lebih baik. Ya kayak gitu deh, jangan terlalu dianggap negatif deh. Waduh dia pengen kompetisi nih sama gue nih, ayo diadu aja di meja atau di mana. Wih di meja atau di mana mau ngapain? Main pingpong gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya lu ketemu dengan orang yang suka cari muka, coba dianggap positif aja, jangan lu anggap negatif. Kalau lu nganggapnya negatif, lu bakal jadi negatif juga. Oke? Jangan pernah sesekali lo anggap negatif. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Karena komunikasi itu adalah segalanya. Bukan cuma dalam hubungan, tapi juga dalam kantor. Ya dalam kantor kan juga berhubungan dengan orang itu gitu. Oke?